besar sekali, kepalanya besar sekali, hanya hitam yang saya lihat. Data suning sampo sira sane melinggo-melinggo kiriki. Oh, ya. Lihat. Terus sosok anak kecil yang memang datang ketika setelah mediasi, saya melihat ada sosok makhluk besar, yang sangat besar yang tadi. dulu saya bilang mengintip tuh. Kursi itu tadi tanpa ada hujan, tanpa ada angin, terjatuh dengan sendirinya. Jurus satu. Om Swastiastu. Selamat malam, kembali lagi di channel kesayangan kita, channel Majesty Production. Pada malam hari ini, saya Adi dan juga Jodasrana Lid kembali melakukan penelusuran alam gaib di sebuah tempat. Dulu konon tempat ini adalah rumah sakit, namun sudah begitu lama terbengkalai. Entah karena apa terbengkalainya. Yang pasti di tempat ini seharusnya memiliki aura yang lumayan ya, Bro. Karena kita lihat dari sejarah atau dari historinya ini kan bekas rumah sakit. Jadi mungkin dulu itu ada yang berdarah-darah di sini, mungkin sisa-sisa darah. Katanya kalau hal seperti itu kan disukai ya, Bro. Benar sekali. Semoga aja kita mendapatkan kita bisa merasakan aktivitas supranatural di tempat ini. Oh ya, dan juga rumah sakit ini bangunannya itu melangkahi sungai, Jero. Kalau di Bali bangunan seperti itu kan tidak baik katanya. Tidak baik dan tidak sesuai dengan sastra astra kusala-kusali. Jadi pasti akan terjadi banyak hal, baik itu pemali bisa itu terjadi, dan juga apa yang kita bangun di tempat seperti itu akan tidak sesuai dengan keinginan, tidak akan mendapatkan sebuah kenyamanan. Dia seperti inilah jadi. Ya mungkin bangunan itu yang salah satu faktor yang menyebabkan tempat ini benar terbengkalai gitu ya. Mungkin saat ini di acara ini kita akan melakukan hal yang sedikit berbeda dari sebelumnya. Mungkin nanti kita akan melakukan ritual ya, itu namanya sejenis mengundang penunggu di sini agar mau menunjukkan eksistensinya gitu. Mungkin waktu saya silakan kepada Jodasrana Lid untuk menyapa penonton. Silakan. Baik, terima kasih. Selamat malam para penonton saya, penggemar Majesty Production dimanapun berada. Pada kesempatan yang baik ini, di malam hari ini saya bersama tim untuk hadir di salah satu rumah sakit yang ada di Kabupaten Tabanan. Jadi kami hadir di malam hari ini tepat jam 11.20 untuk bisa merasakan dan bisa mendeteksi langsung apa yang ada dan apa yang terjadi. Suara jejak, suara jejak itu melambangkan sebuah kebenaran. Jadi kami datang untuk kebenaran, bukan untuk mengundang. Ibaratnya bukan untuk mengundang dalam artian untuk negatif gitu, untuk memang mencari sesuatu, tidak. Kami mengundang tujuannya adalah untuk bisa melihat dan juga penghuni-penghuni yang ada di sini bisa menunjukkan dirinya, bisa menunjukkan aktivitasnya. Apa sih yang sebenarnya? Apakah ada sesuatu di tempat ini? Jadi itulah yang kita cari. Itulah yang ingin kita ungkap ke media. Karena apa? Karena tujuannya adalah tiada lain untuk bisa menginspirasi, mengedukasi para penonton bahwasanya kita harus tahu dunia gaib itu nyata. Untuk para penonton mungkin yang tidak percaya dengan dunia gaib, maka saat inilah saya akan memberikan sesuatu yang mungkin saja bisa menjadi dasar untuk kalian bisa percaya bahwa dunia gaib itu ada dan nyata. Dunia alam niskala, dunia makhluk-makhluk mistis itu ada di sekeliling kita. Berdampingan dengan umat manusia. Hanya saja kita tidak sadar. Nah tadi kebetulan ada yang
bertanya nih kepada saya dan juga tim Majesty, kenapa kok tim Majesty dan juga Dasar Nalit kan banyak punya ilmu. Jadi kenapa ilmu itu dipublikasikan? Kenapa tidak untuk diri sendiri? Saya akan jelaskan saat ini juga di sini bahwasanya kami di sini ibaratnya bukan manusia berilmu, tetapi kami manusia beriman. Kalau bilang manusia berilmu, sampai kapanpun kita tidak akan pernah tuntas untuk mencari ilmu. Karena kami memiliki sebuah iman dan keyakinan serada bakti kami ke hadapan Tuhan. Jadi kenapa kami lakukan seperti ini? Kenapa saya dikatakan banyak ilmu terus saya post ke media? Tujuannya adalah sama, ibarat sebuah air yang ada dalam kendi. Kalau air itu selalu mengalir di dalam kendi saja, maka ketika dia penuh dia akan jatuh ke pertiwi dan air pun tidak akan bisa berguna. Namun ketika air itu dipergunakan untuk bisa memberikan kesejukan kepada banyak orang, diberikan kepada orang-orang yang kehausan, maka orang-orang yang kehausan itu akan mengalami sesuatu yang memang satu menghilangkan dahaga kehausannya, yang kedua bisa menyejukkan perasaannya dan jiwanya. Sama seperti ilmu pengetahuan. Kalau punya ilmu pengetahuan disimpan dengan diri sendiri saja, tidak dibagikan dengan orang lain, untuk apa hidup ini? Tidak berguna. Tidak berguna. Tidak bisa berguna bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Sama seperti leluhur kita menciptakan lontar. Kenapa leluhur kita menciptakan lontar? Agar bisa dibaca oleh anak cucunya. Karena di lontar itu leluhur kita kan banyak punya pengalaman, banyak punya kekuatan, banyak punya hal-hal sesuatu yang mistis juga tentang agama, tentang spiritual. Jadi ditulis di sana dengan aksara Bali di dalam sebuah daun lontar. Tujuannya apa? Untuk bisa dibagikan kepada anak cucunya. Kalau memang ilmu itu tidak bisa dibagikan atau tidak boleh dibagikan, ilmu tentang agama, kenapa ada di pelajaran itu ada ilmu agama? Kenapa di sekolah-sekolah kita mempelajari tentang pelajaran agama? Jadi jangan pernah kita mengatakan bahwa kita harus menggunakan ilmu itu dengan diri sendiri. Alangkah baiknya mari kita berbagi agar masyarakat juga tahu, agar masyarakat juga bisa, agar hanya bukan kita saja yang bisa, tetapi kita berbagi kebisaan irage supaya orang yang tidak bisa juga mampu dan bisa sama seperti kita. Iya. Udah gitu aja. Baik. Oke, mungkin biar nggak terlalu lama kita lanjut saja untuk menelusuri setiap sudut yang ada di ruangan ini. Oh ya, sebelum lanjut, saya mau ucapkan terima kasih banyak untuk para penonton, para subscriber yang sudah selalu setia menonton, mendukung video-video dari Majesty Production. Dan juga buat yang belum subscribe mungkin mohon supportnya agar kami lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, kalau gitu kita lanjut aja. Ya, intinya jangan mudah terprovokasi. Intinya jangan mudah terprovokasi, jangan mudah terpancing emosi, jangan mudah terpancing dengan isu-isu negatif di luar sana. Karena semakin tinggi pohon itu berada, maka semakin banyak terjangan yang akan menggoda dia. Semakin besar terjangan angin itu. Benar sekali. Ya. Oh ya, tadi lupa pas baru mau opening, mau kita mulai, ada suara tadi kayak lemparan. Ya, benar nggak? Benar. Cebluk. Mungkin itu udah tanda-tanda sambutan mungkin ya. Iya, benar sekali. Di pohon yang besar dia. Ya, benar. Oke, kalau gitu kita lanjut. Yuk. Isi nama ruangannya. Oke, kita coba masuki salah satu ruangan. Kita bisa lihat ruangan ini udah hancur sekali ya. Sudah lama kita mengkalah ya. Seperti yang sering katakan, karena tidak ada aura manusia itu. Iya. Saya juga merasakan merinding dalam diri. Jadi seperti tadi kita baru masuk, kita opening ada lemparan. Ya. Jadi sudah merasakan lah yang merinding dan juga saya tadi sempat seperti melihat sebuah cahaya tadi. Pada saat kita opening seperti ada cahaya lampu ya, antara lampu dan cahaya saya tidak tahu supaya tidak mengada-ngada ya.
artinya yang saya lihat itu seperti cahaya itu berjalan cahayanya. Saya kira itu ada orang gitu untuk datang sini gitu. Ya mungkin saja itu adalah gerakan daripada roh-roh makhluk yang ada di sini. Semoga saya bisa memperlihatkan dirinya dan juga bisa menunjukkan apa yang ada di sini. Ya. Jadi ini memang sangat semak-semaknya ini tidak Dari rimbun memang dari rimbun. ya. Karena emang tempat ini udah nggak ada yang merawat gitu. Jadi tumbuh-tumbuhan itu dibiarkan ribut seperti ini. Jadi di sini di bangunan yang memanjang ini, di bawahnya itu terpotong oleh sungai. Jadi bangunan ini berada di atas sungai itu. Baik. Ya, kita coba. Ini kamar mandi ya? Ya, kamar mandi. Ini juga ada ruangan. Kita ruangan apa karena tulisannya. Ya. Saya mendengarkan sesuatu barusan. Mau ada lagi? Mau ada? Ini apa nih? Tahun apa ya? Oh, ini ada keragulan. Awas taruh digigit jadi Spiderman ya? Oke, ruangan ini udah berantakan, udah nggak tersusun rapi sebagaimana udah tidak karuan. Jadi ini apa penyebabnya nih? Apa namanya? Siapa yang nyeker gitu ya? Oh mungkin anjing, mungkin anjing. Bisa jadi. Anjing kayaknya. Ya kita coba. Ini apa? Mana? Wih, tulang gitu lah. Fosil. Fosil hewan. Ya. Anjing ya? Oh, itu. Anjing kok kecil ya? Oleh tulang belulang. Kita coba. Ini satu bangunan yang belum jadi ya? Ya, jadi di sini ada sebuah bangunan yang belum jadi. Mungkin ini dulu udah mau proyek tapi keburu terbengkalai, terburu mangkrak. Kalau kayak gini tempatnya kira-kira bisa dioperasikan kembali gitu kan? Sebenarnya sih bisa ya. Tapi kalau memang apa namanya, mungkin ada ya ibaratnya sesuatu yang terjadi di tempat ini sehingga tempat ini pun menjadi mangkrak, menjadi terbengkalai. Kalau memang ini mau dioperasikan kembali, ya tentu saja sih bisa. Ya. Mungkin juga entah, tidak tahu ya apa penyebabnya kok rumah sakit ini artinya kayaknya rumah sakit ini tidak gini ya, tidak
lama beroperasi langsung gini. Ya, benar. Padahal dulu ini termasuk rumah sakit yang pertama yang ada di Tabanan. Tapi saya nggak bisa bertahan lama. Iya. Saya pun baru tahu loh ini rumah sakit ini. Baru tahu. Saya pun baru pertama kali masuk rumah sakit ini. Ya sudah, ayo Yuk kita lanjut. lanjut lagi. Stop dulu. Kita lihat kamera dulu. Kita buat thumbnail. Buat thumbnail. Nah, yang keren. Oke. Oke, sudah. Yuk. Nah, lihat dulu ruangan masuk. Ini kayak ruangan apa ini? Ini baunya itu luar biasa. Laboratorium begini mungkin ya. Ini obat-obat tuh masih ada di sini loh. Asam mefenamate. Ini ada ruang mayatnya nggak di sini? Di sini kayaknya nggak ada. Karena ini rumah sakit cuma rawat inap gitu aja kayaknya. Sini ada, kita lihat ada bangunan lagi ya. Ini kalau menurut saya ini agak aneh juga, agak aneh. Agak aneh ya, karena Beringis ini menghadap ibaratnya, apakah sesuai nggak Beringis ini? Ibaratnya ini kok ada sesuatu yang aneh itu dengan Beringis ini. Ini pohonnya besar sekali ya, pohon apa ini? apa ini ya? Nggak tahu saya. Tapi ini saya tertarik melihat tingginya ini kok. Itu yang menghadap ke tembok. Iya aja. Kalau dari luar ini kita lihat ngeri juga ya, kira. Iya. Bangunannya. Artinya serem gitu bangunannya. Bangunan serem. Jadi ini ada pohon yang begitu besar itu. Memang dari dulu ini ada pohon kayak begini. Kayaknya enggak ya? Oh, saya kurang gini, Jil. Saya kurang rungu sama pohonnya. Kayaknya kalau dilihat dari ukurannya tuh udah dari dulu. Gitu. Ya udah deh. Ayo kita lanjut lagi. Ini banyak reruntuhan. Ya, reruntuhan ini bangunannya ini memang apa namanya? Sudah lama sekali ya. Udah hancur. Sudah hancur. Tadi po. Ini kayak ada gang gitu ya? Ini kayak ruangan ya, ruangan. Oh. Coba kita cek dulu. Tempat suci ya? Enggak, ini tempat istirahat, tempat tidur. Ya, tempat tidur bisa dilihat ya. Tempat tidur di sini. Mungkin tempat apa namanya? Istirahat. Ya. Ini unik kalendernya, kita lihat. Ini kalender ya? Kalender kan? Iya. Tahun 2001. Berarti mungkin
Saya baru lahir. Ini saya baru lahir. Mungkin terakhir beroperasi ini tahun 2001. Saya Juni, 7 Juni saya lahir. Kalendernya. Berarti pas kelahiran Jero Dasarana Alit. Ukuran saya. Kelahiran Jero Dasarana Alit. Bibi, yang seperti ada orang mengintip Di mana? di ruangan ini. Yuk, Coba. kita coba sini. Tadi jauh sekali. Tadi saya lihat di sini ada sosok hitam besar ya, tapi tidak terlihat. Saya kan senter saya kan tadi mengarah ke sini. Pas dulu nengok sini. Nengok sini, seperti ada orang yang mengintip. Tadi tepat Di di sini sini. Jero Dasarana Alit. Iya di sini. Wujudnya tuh gimana kira-kira Jero? Saya tidak bisa membayangkan wujud, tapi saya lihat seperti ada orang nengok ini. Besar sekali, kepalanya besar sekali. Hanya hitam yang saya lihat karena sorotan lampu. Itu sepintas gitu. Sepintas, baru saya lihat seperti gini. Nah, Dan sekarang kita udah cari ke sini, sosok itu nggak ada. ini ruangan apa ya ini? Oke, ini kayak Kayak laboratorium. ya, kayaknya ini ruangan laboratorium. Ini ada obat di sini. Saya di sini merasakan merinding sekali tuh. Ya, saya juga tadi pas kita baru masuk ke sini udah. Saya merasa merinding. Ada getaran yang memang dia rasakan ya. Mungkin coba kita mulai mengundang saja ya. Sekarang mulai mengundang saja. Apakah nanti ada sesuatu yang terjadi? Tapi saya memang mudah-mudahan saja ya adanya penghuni yang di sini bisa melihatkan wujudnya, bisa menampakkan dirinya, sehingga saya memang yakin sekali ada sosok tadi itu seperti kepala besar sekali hitam ya, Yang saya mengintip lihat, itu. yang mengintip. Sekilas saya lihat seperti itu. Yang mudah-mudahan saja apa yang saya rasakan itu salah. Jadi coba kita akan mulai mengundang roh yang ada di sini. Tapi saya udah mulai agak tadi merasakan nggak? Merasa merinding. Berarti kita sekarang di mana? Coba kita kalau di tempat ini kayaknya nggak usah ya. Takutnya nanti Takut ada jarum-jarum ini loh. jarum-jarum. Ini loh, coba kita bisa lihat banyak jarum-jarum seperti itu. Ini plafonnya sampai kayak gini. Jauh dan bolong-bolong gini plafon di atas. Kita duduk kan proses mengadu dulu. Iya. Kalau di sini saya kira bahaya dulu. Ntar pas kita duduk, set digituin sama jarum suntiknya kekal kan? Ya udah, coba. Kejadiannya di mana? Pejati, di sana. Oke, sekarang kita sudah di sebuah ruangan yang tadi sudah kita lalui. Karena sekarang kita akan melakukan ritual pemanggilan, itu istilahnya juga, Ya. atau pengundangan atau mengundang untuk memohon kepada penunggu yang ada di sini supaya mau menunjukkan wujudnya, itulah istilahnya, atau mau memberikan kita sebuah kejutan, itulah istilahnya. Oke, sudah Alit, kita pejatinya sudah siap, lilin sudah, tinggal kita lakukan saja ini ritualnya. Silakan sudah Alit. Yang seperti mendengar ada suara-suara ya. Seperti mendengar ada suara-suara. Tapi suaranya tuh agak tipis. Agak tipis ya. Ha. Saya mendengar suara-suara di sekitar sini, di area sini. Jadi makanya kenapa saya pergunakan tempat ini, karena di tempat ini saya lihat ini ruang tengah ya, yang dikelilingi oleh
beberapa ruangan lagi dan saya mendengarkan ada suara-suara. Coba akan supaya tidak saya terlalu muluk-muluk berbicara. Jadi saya akan buktikan kepada penonton dimanapun berada dengan apa yang saya miliki, dengan saya melakukan sebuah upacara, sebuah yadnya yang saya aturkan kepada penghuni yang ada di sini agar bisa menunjukkan dirinya, agar bisa kita ajak untuk bisa mengetahui apa penyebab dari terbengkalainya rumah sakit ini. Gitu. Jadi tujuan kita tidak ada yang lain, tidak ada maksud lain. Jadi karena saya merasakan ada sesuatu di tempat ini, jadi saya harus membuktikan sesuatu itu apa, dan dengan penonton yang yang sudah menonton channel kita ini. Jadi supaya tidak hanya sekadar berbicara tapi tidak ada bukti nyata. Jadi saya akan coba buktikan kepada penonton. Semoga saja penghuni yang ada di sini mau berinteraksi, mau menunjukkan dirinya, mau bekerja sama agar video ini jadi lebih bagus lah. Ini sudah jam berapa nih ngomong? Sudah jam 12. Ya. Rapat asri nama swahu ambrah Muhammad terupoli patra dengan purusi nama swahu kesamu suamu maha dewa sarwa prani kedangkara mamuja sarwa papi biya palai sada siwa kesantavya kaiku dosa kesantavya wajika mama kesantavya mana sudosa dat permadat kesama suamu wa minaksara minak pada minak mantra tata hiwanca hinak bakti hinak wadim sada siwa namastuti mantra hinak karya hinak bakti hinak mahiswariat pujan mahadewa paripunam tat astu sumu singgi pakulun sani madeg ma periangan iriki maring genah iriki maring rumah sakit gil-gil doaning sani mangkin sida titian saking tim Majesty Production sida rauh iriki maring ajeng ngaturang sedaging prasdak sida pejati pinaka tapakan bakti damu kidane suci sida rauh minakari tangkil maring ajeng dumadak sira sane wentan iriki sane nyendang iriki sane nunguning genah iriki mangda presida mencicingak nyuti rupa maring jagat sekala kabeh mangda presida titiang makasami tata suning sapa sira sane mlinggo-mlingi kiriki mangda presida titiang sida uning napi makadem makawinan genah puniki sida sekalian sapuniki dedang sira sane nungunin genah kiriki mangda presida sane mangkin mina kadi nyuti rupa maring jagat sekala mangda presida mina kadi titiang sarang sami tata suning sapa sira sane maperiangan iriki punika talan yening wentan denap kala pebaos pawacana mari pasikian titian mangda presida rares titiang mina kadi ijera dasaran alit mangda presida tata suning ri kewentanan sedaging pikayun sira sane mina kadi nungunin genah kiriki. Ciriang. Terus kita dengar ya. Sudah. Center di center. Ini kita biarkan di sini. Biarkan saja di sana. Penonton mungkin mendengarkannya. Seharusnya ini terdengar di kamera nih. Seharusnya terdengar di kamera. Jadi coba kita cek ya. Kita dengar di
arah tadi Juru Dasaran melihat sosok yang mengintip. Kita dengar di arah sana. Swastiastu. 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 Apakah di sini? Itu kayak suara apa ya? Coba. Oh iya, ini ya. Kita sekarang bisa melihat tadi sumber suara itu berada di sekitar sini. Dan tadi saya ingat Benar-benar. kursi Jadi kita penonton mungkin apa namanya bisa coba. Tadi kan kita sempat ke sini. Tadi kita sudah sempat ke sini. Tadi saya sudah. Nah, dengar. Tadi kursi ini saya ingat persis tadi berada di atas. Tadi. Di arah sana, di arah tempat kita mungkin. Sini. Di sekitar sini saya tidak tahu pastinya, tapi suara itu ada di sekitar sini. Swastiastu. Itu suara apa ya di sini barusan? Kalau di sana kan kita bisa lihat kursi tadi yang di atas itu jatuh. Tapi yang kalau di sini saya nggak tahu suara apa itu yang menyebabkan terjadi suara seperti itu. Oke, siapa aja sana Wenan Ricky durus. Saya dengar di sekitar sini. Di sekitar di sini kalau nggak salah sekitar sini. Oh, ya. Hati-hati. Kita berani maju tuh. Kita berani. Coba cek. Lihat. Kelihatan. Ini nggak bisa disorotin. Nggak bisa fokus. Oh ini. Lihat. Kelihatan. Cek. Kelihatan. Cek. Kelihatan. Itu bergerak sendiri loh. Coba cek di kamera biar lebih jelas. Coba cek. Wow, Mickey baru. Bisa. Saya merasa agak deg-degan ini tuh, saudara ya. Bisa dilihat nggak? Bisa. Coba kita cek sana. Kita ke sana. Hati-hati. Hati dulu. Hati jangan lari. Itu masuknya lewat mana? Oh, lewat ini nih pintunya nih. Mana? Nih. Terus tuh. Nggak berbesar lagi jeruk. Bisa dicek ya. Ini kan yang barusan kita kan?
ya, supaya tidak dikira kita rekayasa ya. Ini memang benar terjadi. Ini memang benar-benar terjadi di sini ya. Ini memang sangat luar biasa sekali, sangat aneh buat saya, sangat aneh. Kita cek kita selalu benar, kita di sini mencium aroma apa yang ini namanya, kayak aroma bangki itu, bau apa ya, sengir kalau bahasa Balinya, sengir ya, kayak bau darah ya. Coba ntar kita cek. Saya masih penasaran sama yang ini apa berat tuh. Coba. Ini kan yang tadi kan? Ini nih. Tadi kelihatan nggak di kamera itu bergerak? Kelihatan. Ini luar biasa nih. Ini berarti udah mulai penghuni yang ada di sini tuh udah mulai gini. Berarti dia ingin menunjukkan eksistensinya gitu ya. Ini ada simbol negara kita. Ini lihat. Kita harus hormat. Ya. Kira-kira di dasaran apa namanya? Ada melihat nggak sosok yang menggerakkan seperti yang barusan ini, menggerakkan ini? Membuat suara-suara itu ada. Saya tadi sempat melihat itu kayak ada sosok anak kecil yang memang datang ketika setelah mediasi. Sebelum mediasi kan tadi saya melihat ada sosok makhluk besar, yang dulu saya bilang mengintip itu. Dan buktinya adalah kursi tadi itu terjatuh. Kursi itu tadi tanpa ada hujan, tanpa ada angin, terjatuh dengan sendirinya. Lalu baru kita cek ke sana. Benar, kursi itu berada di bawah. Lalu langsung terdengar suara di tempat kita ngaturang terjadi tadi. Kira-kira di sana tuh sumber suaranya. Baru kita cek, ini bergetar. Ini adalah sebuah ciri bahwasanya kita harus yakin dan percaya bahwa tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, dan kita berdampingan dengan makhluk-makhluk seperti itu. Kira-kira kenapa? Tadi kan kita lihat dari sana kan bergetar, baru kita kesini kok getarannya itu berhenti. Apa dia seolah-olah sarang yang galak sana sampai kenapa dia katakan galak? Karena dia rasakan tempat atau roh yang tadi saya lihat pada saat saya merasakan itu tidak terima dengan kedatangan kita. Oh, mereka tidak suka dengan kedatangan kita di sini. Mereka tidak terima dengan kedatangan kita karena mungkin saja tempat ini kan sudah lama terbengkalai. Jadi tidak pernah ada manusia masuk ke tempat ini. Nah, jadi saya rasa sudah mulai ada hal-hal aneh yang terjadi. Makanya kok bisa gitu loh. Saya tidak habis pikir loh, kok bisa gitu. Artinya tempat ini kalau nggak galak kan tidak mungkin hanya sekedar saja bergetar lalu kita datang sudah tidak ada. Ini tadi itulah sangat lama sekali. Beli lihat nggak? Sangat lama sekali. Ini loh. Baru kita kesini dia berhenti. Tetapi saya lihat banyak sekali anak-anak ya di sini di apa namanya di gang enggak di sungai ini. Oh, di sungai ini banyak sekali anak-anak yang memang saya lihat bergelantungan dan bermain ya. Karena ini saat ada pohon besar sekali.
lihat dulu. Oh, enggak ada. Ini dupanya ini boleh dimatikan saja. Matikan saja. Tadi pas kita baru masuk Dengar ada kayak bersiul, kayak orang manggil. Saya merinding gitu. berarti di sekitar sini ya. Kira-kira apa yang akan terjadi? Ya. Suara itu ada di sini dan apa namanya kursi itu jatuh ya, sangat luar biasa sekali. Coba oke, kita cek sana lagi, kita cari tahu lagi. Coba oke. Gimana? Udah cek? Boleh kita cek. Biasa sekali merasakan aura yang luar biasa di sini ya. Anehnya ini kenapa bisa jatuh gitu loh, tidak ada hujan, nggak ada angin, ruangan seperti ini. Oh iya betul tuh. Kok bisa ya? Tadi seingat saya ini berdiri di sini. Gini aja Bli, kita udahin aja ya. Kayaknya udah kayak sudah tidak kayaknya di sini sudah apa namanya udah tidak terima ya. Udah mulai agak sedikit banyak keanehan. Gimana kalau kita coba kita apa namanya kita udahi saja, Kita tutup. kita udahi, coba kita cek lagi di depan saja. Oh kita pindah. Atau kita udahi aja di sini. Jadi kayaknya di tempat ini nih kok di sekitar sini gitu aja loh, kok di sekitar sini. Jadi Coba kita pindah. bukan saya takut ya, tapi kok kayaknya tubi seperti itu loh. Beruntun tuh suara-suara. Ini kayaknya kok bisa jatuh gitu loh. Ini tadi kan di sini kan? Di sini Itu ada parkiran ya? Apa di dekat parkiran tadi ya? Dekat parkiran nggak? Saya kurang ingat saya lupa. antara dekat parkiran atau di sini gitu aja. Yang pasti tadi berdiri nih tedungnya nih. Saya merinding sekali ya. Jujur saya mau bilang kayak gitu. Saya kayak apa namanya kayak jiwa saya berontak mulai banyak. Akhirnya apa namanya? Setelah beberapa kali belakangan ini kita membuat penelusuran dalam game seperti ini, sempat hampir kita nggak merasakan apa-apa, tidak ada aktivitas apa-apa. Akhirnya baru saat ini kita mulai merasakan aktivitas lagi aja dah. Benar. Tapi ini jauh lebih nyata. Ya, karena beruntun lah.
kita kayak diteror, ya nggak? Soalnya ini kayak ruangan khusus gitu loh. Ini Nah, ada, itu di sebelah. ini ada kamar. Dan ini saya ngerti ada kayak tempat orang Sembahyang. Nah, itu. Apa kita Gimana? coba kita ke tempat dulu lain aja. Doakan diri ini. Kita biarkan dulu di sini ya. Apa jadi dibiarkan bukanya aja kita ambil. Kita betiin. Terus ya. Oi, selamat ulang tahun. Sedang dunia mistis tapi sempat nih gitu. Soalnya kalau lihat orang tiup lilin tuh terbawa suasana gitu. Kita coba telusuri lorong itu gimana? Lorong yang di atas sungai itu. Ini ada lorong juga. Sama aja ini itu kayak tuh Ini ada pelinggih ya? Oh. Pantesan ada pelinggih. yang Jero lihat tadi anak-anak tuh di Iya, sini. iya. Ini sudah menjadi bukti ya bahwa saya melihat banyak sekali anak-anak di sekitar sini. Dan ternyata ada pelinggih di sini. Sungai besar sekali. Nah, jadi ini yang saya bilang bangunan gedung ini tepat di bawah gedung ini dipotong oleh aliran sungai. Jadi mungkin saat rumah sakit ini beroperasi pun auranya ini udah emang ya. Saya banyak sekali ya melihat anak-anak banyak sekali ya. Di sini, di sekitaran ini itu. Iya. Bau ini. Oh iya, tadi kita pas mencium bau tuh di sini kan? Kayaknya yang memang saat ini merasakan goncangan yang sangat luar biasa ya. Kayaknya dada saya ini mulai berdetak kencang. Saya kalau boleh jujur ya, dari pas tadi kita di ruang sana tuh sampai saat ini nih nggak pernah berhenti merinding terus ya gitu. Dan tadi kita kan kalau nggak salah di ruangan ini ya Kayaknya kita tuh selalu kayak ada yang merasakan kayak ada orang yang gerak-gerik kita tuh kayaknya kayak ada yang mengintai. Dia merasakan ya. dengar nggak? Kamera kedengeran nggak? Suara Kayak orang nangis. iya. Orang nangis atau orang Saya mainin lagi. nyanyi itu nggak jelas. Saya dengarnya di arah bawah. Dengar nggak? Terus tuh ya tadi di sini juga ya artinya bau. Tadi kita menghirup aroma yang pesing udah istilahnya. Kalau nggak salah di
ruangan ini. Sini kalau nggak salah tadi saya cek. Ini kayak ruangan gini ya? Apa namanya, ruangan kamar gini. Koordinat. Masih ada aktivitas kayaknya sana tuh. Tadi saya dengar duduk masih, tapi dengarnya tipis-tipis. Coba. Just to Apa suaranya? kayaknya sudah dulu. Mana saya dengar daerah sini atau mungkin karena suaranya tuh agak kecil. Kayak duk gede. Kayak tuh. Suara apa ya? Kalau di sana kayaknya terlalu jauh. Di sini kayaknya di sana. Kalau di sini kejauhan nih. Daerah sini kayaknya. Nggak ada benda-benda gitu kan ya? Kok situ? Kalau kita lihat di sini nggak ada apa sebuah benda yang bisa menimbulkan suara, kayaknya nggak ada. Apa mungkin seperti suara kaki gitu ya? Belum. Ya, jejak kaki gitu. Kayak gitu ya? Kayak itu sepintas. Ini kayak apa? Kayak rain. Coba kita gini aja. Kita nggak jelas suaranya tuh. Dan dari sana juga kita dengar kayak ada aktivitas tadi. Tadi kok kayak terus ada kebruk-kebruk gitu ya? Di ruangan tadi. Kayaknya dari sana ya. Tapi tipis-tipis ya. Tipis-tipis. Ucap lagi. Yang penasaran saya. Yuk. Ini ada apa? Tapi kan nggak ada apa kan? Nggak ada apa namanya? Kita udah buntu nih. Coba beli apa namanya? Kita udah aja yuk. Coba kita sana yuk, di sana kita tutup ini. Ini ada ruangan lagi. Coba kita kesini. Tapi kita tidak apa namanya? Sosok yang hitam besar tadi itu tidak menampakkan diri. Tidak menampakkan dirinya lagi. Hanya apa namanya? Menunjukkan tanda-tanda aja. Tanda-tanda saja. Kayak kita kena teror. Ya. Kita teror. Cuma setiap kita cari ke sana tidak ada. Bahkan ada suara tapi tidak ada. Coba bayangkan. Masa tempat tadi ini bisa bergerak sendiri loh. Ini kan sudah sangat aneh sekali. Ya. Padahal kita Dan lihat juga pas kita kesini dia berhenti. memang luar biasa. Tempat bagus. Bagus ya. Karena dari apa namanya, dari historis, dari sejarahnya ini kan memang mendukung untuk tempat wisata. Ini kita lihat lagi.
Ini mungkin dulunya nih ruangan VIP. Ya, kayaknya karena ruangannya luas, lebih luas dari di sana. Soalnya ruangannya sama ya? Sama. Hancur sekali ya? Hancur, plafonnya jebol semua. Dan di arah sini nggak ada tanda aktivitas ya, cuma tadi aktivitasnya itu terfokus di daerah sana, daerah di gedung yang sana yang di atas sungai itu ya. Saya agak deg-degan. Benar-benar. Oh, ini terus ke depan, ke tempat awal kita masuk. Mungkin kita tutup di sana aja mungkin. Gimana? Ini di tempat kita masuk bersama. Di sana. Boleh, ini kan udah habis nih. Ya, tutup di sana aja. Oh, sangat luar biasa sekali. Luar biasa, benar. Tutup sini. Ini ruang apa nih? Ruangan buntu. Tutup gimana? Sini. Langsung aja closingnya. Ya. Oke, teman-teman, teman-teman di rumah, teman-teman yang saya sayangi dan saya cintai. Sekarang kita sudah berada di di tempat awal kita masuk ke rumah sakit ini. Jadi inilah tadi kita dari sini masuk ke sana, tapi kita openingnya baru di sana tadi. Kita bisa lihat di sini situasinya ditumbuhi pohon-pohon besar dan juga ranting-ranting, emang serem. Dan juga tadi kita merasakan kayaknya masih ada aktivitas, Najwa. Kedengaran nggak suara besar? Kita masih mendengar aktivitas di arah sana, di arah kita tadi melakukan ritual. Kayaknya penghuni di sini merasa terganggu mungkin dengan kedatangan kita, mungkin marah dengan kita datang, karena setelah kita selesai untuk mengundang makhluk itu datang, langsung terjadi teror yang begitu terus menerus, beruntun dan lumayan lama itu. Cuma kayak suara-suara gitu aja. Ini menjadi cerminan kepada masyarakat dan penonton bahwasanya inilah dunia skala dan skala yang tidak bisa kita pungkiri, apalagi kalau kita berbicara masalah kepercayaan dan keyakinan. Emang inilah kenyataannya. Kita tidak bisa berbohong dengan semua ini. Kita tidak bisa ibaratnya tidak yakin dengan adanya niskala, karena inilah kenyataannya. Kita berdampingan dengan makhluk-makhluk yang tidak bisa kita lihat secara nyata. Ya, terus mungkin ada lagi yang ingin sampaikan pada penonton? Karena yang udah merasa agak gimana ya, kayak tubuh saya mulai serba gemeteran, merinding karena gemeteran tanda-tanda bahwa sangat banyak reaksi-reaksi yang terjadi. Dan kebetulan juga Jero sama Nalit jadwalnya dari pagi full. Baru datang tadi di Jero, langsung kita jemput, nggak sempat istirahat, langsung berangkat. Ntar jam 3 pagi lagi saya akan berangkat lagi, ada urusan lagi. Ya udah, mungkin
karena ini waktu udah mepet juga, kebetulan karena Udah jam 1.15 nih. 1.15, jadi karena Jurusan Samalit juga kebetulan ada kegiatan setelah ini, biar dapat istirahat lah setidaknya Jurusan Samalit. Kalau gitu sekarang kita tutup acara kita pada malam hari ini, dan jangan lupa tetap dukung channel Majesty Production dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Semoga ke depan kita bisa menyajikan atau membuat video-video yang lebih bagus lagi. Segitu ya, Jum. Ada yang mau disampaikan lagi? Enggak. Kalau gitu, acara pada malam hari ini kita tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.